Oke, balik lagi di podcast Pinggir Genteng. Kali ini bertemakan horor dan kisah nyata di malam Jumat. Sekarang Jumat ya? Malam Jumat sekarang, malam Jumat. Nah, terus yang bakal bercerita kali ini adalah teman gua, Bro Awal. Dan langsung aja dipersilakan kisah. Nggak diperkenalkan dia siapa? Ini sudah tahu. Gue cuman ini aja viewer doang. Apa lanjut. Sebelum dimulai podcast Pinggir Genteng ini, bisa kalian lihat gue punya kedatangan teman. Di sini ada Awal. dan satu lagi Sama yang gue tadi udah bilang, yang bakal bercerita dan kisahnya ini yang mengalami Bro Awal. Bro Awal ini untuk malam kali ini dipersilakan cerita kisah nyatanya. Oke. Kita throwback dulu ya sebelum kejadian yang gue alamin hari ini tepatnya. Jadi ini tuh berhubungan dengan di beberapa bulan-bulan yang lalu. Jadi gue tuh punya saudara gue ini adiknya ibu gue, cewek kan. Jadi punya suaminya itu kebetulan pemborong salah satu proyek, banyaklah proyek yang dia borong gitu kan. Nah, awal kejadiannya itu sebenarnya dia punya proyek, terus di proyeknya itu dia kayak sikut-sikutan lah sama salah satu pengembang juga, maksudnya sama salah satu pengembang satu proyek itu. Nah, gua nggak tahu detailnya kayak gimana, cuma pas diceritain si yang saingannya lah, lebih tepatnya saingannya itu dia pernah bilang gini ke dianya, bahasa Sunda apa bahasa Indonesia aja, apa gua langsung translatein? Langsung aja. Hah? Indonesia. Indonesia aja ya. Pokoknya bahasa dia ngomongnya bahasa Sunda. Cuma ini gue ngomong bahasa Indonesia aja biar pada tahu. Dia ngomong ini, lihat aja di proyek selanjutnya, lu nggak akan bisa ngambil karena lu keburu hancur sama keluarga lu. Dia bilang gitu. Ancem dong. Ngancem. Nah, si suaminya bibi gue ini, dia tuh kayak skeptis gitu loh, nggak terlalu percaya dengan hal-hal kayak gituan. Dia anggap ya udah biasa aja gitu kan, kayak gitu-gituan. Padahal kan emang sebenarnya kayak gitu tuh emang ada gitu kan. Cuma dia emang nggak terlalu mikir pusing lah intinya. Oke, setelah berapa bulan berlalu, kejadian awalnya tuh bibi gua. Jadi bibi gua tuh dia tuh mau awalnya ngejemur. Pas mau ngejemur dia, aduh anjing gua merinding. Enggak, sebenarnya ini bulan-bulan yang lalunya dulu nih. Ini awal kisahnya nih. Gue suka merinding kalau bibi gue tuh mau ngejemur biasa nih, ngejemur kayak biasa. Terus awal dia pas lagi ngejemur, dia ngerasa ada yang lewat di belakang dia nyangkanya anaknya dong, karena kan dia emang punya anak. Enggak, dia anggap santai aja sama dia, oh ya anak gue nih, itu mah gitu kan. Terus pas dia mau ngangkat jemuran, itu ada yang lewat lagi, dia ngerasa ada yang lewat lagi nih. Dia ngerasanya tetap anaknya. Ternyata itu tuh kayak semacam pertanda gitu loh. Ada, jadi dibilangnya kalau misalkan lu ngerasa ada orang yang lewat sama di belakang lu secara berturut atau 2 kali berturut-turut minimal, itu berarti ada sesuatu yang bakal mampir ke diri lu. Nah, gua nggak tahu itu kayak cuma sekedar mitos aja itu. Ngedengar mitosnya kayak gitu. Terus ternyata pas malamnya bibi gua itu mimpi. Ini diceritain sama bibi gua ya. Cuma dia ngomongnya bahasa Sunda, ngobrol. Terus gua translate Indonesia aja. Jadi pas dia malamnya mimpi, dia tuh kayak diikat sama orang. Merinding gua. Diikat sama orang di pohon. Yang pohonnya itu nggak jauh dari rumah dianya. Jadi dia tuh punya warung. Nah di sekitar warungnya itu dia diikat di situ. Diikat, jadi dia mimpinya diikat, nggak kayak Di pohon di warung. pokoknya di pohon, di daerah pohon situ, deket warung dianya. Enggak, jangan ketawa dulu dong, gue lagi mau cerita serius nih. Gue soalnya udah merinding banget nih. Nah, pas udah dikit itu besokannya, bibi gue nggak bisa bangun. Jadi dia nggak bisa bangun pak. Jadi di kasur. Bukan ketiduran ya. Ini semua orang udah sadar pada bangun, dia tuh nggak bisa bangun.
Dia cuma bisa ngomong doang, nggak bisa ngerakin badan semuanya, nggak bisa. Iya, minta tolong ke anaknya kan, dia bilang ini kenapa nggak bisa bangun, kenapa tolong gitu kan. Anaknya nyamperin, diangkat sama anaknya pun dia nggak bisa bangun, tetap nggak bisa bangun, tetap ini nggak bisa gerak, iya, tetap nggak bisa gerak, kaku, pokoknya kaku. Ya mungkin mikirnya tiba-tiba kalau kayak penyakit orang-orang yang udah lanjut usia itu mungkin gejala stroke kan ya kan. Oke lah, dibawa ke kayak mantri, datengin mantri, bukan dibawa, mantri datengin ke rumah. Ya dicek, bukan gejala stroke katanya, bukan, ini kayaknya mungkin kecapean aja, jadi kasih obat dan lain-lain. Udahlah, maksudnya kayak nggak dibawa serius lagi, udah kayak dikasih obat ya udah gitu kan. Si anaknya juga udah aktivitas kayak biasa lagi. Besokannya pas si anaknya balik sekolah, dia ngelihat nyokapnya di ujung kasur diem doang gini, kayak duduk ngebelakangin si anaknya kan. Misalkan ini kasur ya, anaknya ngeliatnya dari sini, tapi nyokapnya ngebelakangin ya, jadi kayak rambut panjang ngebelakangin doang gitu kan. Gimana pas pertama ngeliat masuk terus ngeliat nyokap kayak gitu, dia panik dong, manggil nama dong, manggilnya tuh Umi. Mi kenaon? Aduh, gue juga jadi bahasa Sunda, gue bahasa Indonesia aja ya. Mi lagi apa? Kok di pojok gitu? Diem aja tuh. Sampai si Uminya itu tiba-tiba pagi di luar kan, gue bilangin anjing gue aja di sini ceritain merinding kan. Sampai si Uminya pas dipanggil nggak ngejawab, dia langsung ngeluarin suara ketawa. Hihihi gitu. Ketawa gitu. Gue nggak tahu karena gue diceritain dulu sama anaknya nih. Hihihi, coba gitu doang tah. Terus si anaknya manggil lagi dong, calling lagi dong katanya. Nih kunaon gitu kan. Enggak sebenang ya mah ku aing. Kalau bahasa Sundanya gitu kan. Kalau bahasa Sundanya ini udah dapet sama gua gitu kan. Panik anaknya dong. Manggil saudara-saudaranya tuh. Termasuk manggil. Udah mulai kesurupan tuh. Iya, berarti udah termasuk kesurupan dong. Manggil saudara-saudaranya tuh. Termasuk nge-calling nyokap gua juga. Datang dah tuh keluarga pak sono kan, set. Itu tuh kondisinya bokap gua lagi enggak ada. Jadi gua sama nyokap gua berangkat ke sono. Terus ternyata udah manggil ustadz atau orang-orang pintar terdekat lah dipanggil nih. Wah, ini mah kayak kesurupan nih gitu kan ya. Biasa disembuhin. Pokoknya kayak dipencet ininya jempolnya gitu kan. Teriak-teriak gitu kan katanya. Iya mau keluar gitu kata dianya kan, bilangnya. Oke lah si ustadz bilang, "Ayo keluar gitu kan." Udah keluar tuh. Karena udah tentram nyaman gitu kan. Pas udah si ustadznya udah beres kayak baca-bacain dan lain-lain dah, dia baru mau ngelangkah keluar ke kamar si bibi gua. Itu gue nyaksiin di depan gua. Tiba-tiba bibi gua teriak, "Hi, ketipu." Aduh anjing, dia langsung bilang gitu bibi gua. Jadi bilangnya udah mau keluar, tapi pas si ustadznya udah mau keluar kamar, "Hi, ketipu gitu." Langsung bangun lagi, cok. Ustadznya bilang katanya, "Wah, ini bukan ranah saya bilang gitu kan ya. Saya nggak bisa ini mah gitu kan ya." Oke lah, ustadznya udah nggak bisa nih. Terus gue nge-calling bokap gue dong. "Pak, ini bibi gini kesurupan gitu kan." Tapi bokap gue gak mau nyamperin ke rumah bibi gue. Karena kalau dalam segi, gue gak tahu nih ya, maksudnya kayak sekedar sharing dong ya. Dalam segi penyembuhan gitu, ada tanggal-tanggal yang dimana lu tuh gak boleh nyamperin si pasien. Karena kalau lu nyamperin si pasien, itu kayak lu masuk ke jebakannya, bukan jebakan ya, kayak lu masuk ke sarang naga atau sarang ular, gue gak ngerti pokoknya. Enggak, emang ada perhitungannya kayak gitu ta. Iya. Terus gue nggak tahu cok tanggalnya, gue lupa gue. Pokoknya bokap gue nggak bisa kesono, dia bilang gitu kan ya. Kalau kesono sama aja kayak nyamperin mulut ular kata bokap gue gitu kan. Oh ya udah, mau nggak mau itu tetap bibi gue tetap kayak gitu dong kondisinya dong. Itu dibiarin tuh. Berapa hari? Dari semalam ke paginya. Ternyata besoknya normal lagi tuh. Oke lah, terus setelah itu tuh kejadian normal tuh. Bahaya apa tuh? Karena ya mau gimana lagi, nggak ada yang mau bisa ngeituin lagi cok. Ustadz yang di rumahnya aja, iya, bukan di kamar. Anaknya nemenin, ngejagain jadi si anaknya misalkan dia tidur nih. Karena dia kadang tiba-tiba tidur, terus tiba-tiba bangun gitu doang. Terus si anaknya ngejagain dan di situ kan, takutnya kemana-mana kan, udah jagain. Terus ternyata besokannya tuh udah normal, sehat. Udah sehat dah, udah seperti biasa dah. Lanjut setelah berapa lama ke bulan Ramadan terakhir kemarin, bulan Ramadan. Dia tuh pas lagi dia mau naik ke atas tangga di rumahnya nih,
dia ke atas tangga kan, mau turun nih ke bawah. Dia tiba-tiba ngerasa gelap katanya. Itu dari atas tangga dia jatuh ke bawah. Pokoknya jatuh. Itu dikabarin tuh gue setelah dia jatuh ke bawah. Pas gue datang ke rumahnya, itu mukanya udah bengap-bengap, udah pada pokoknya udah ini udah ya jatuh lah sejatuh normal, bonyok-bonyok lah. Ternyata pas dikasih tahu, emang si ini tuh ada, setelah dipanggil ustadz dari mana ya gue lupa, ada kiriman dari orang. Niatnya nyerangnya ke si suaminya, tapi yang kena malah bibi gue. Nah imbasnya sampai sekarang bibi gue tuh kayak stres gitu Cok. Dia tiba-tiba nangis, terus dia tiba-tiba kayak ketawa-ketawa, pokoknya udah gak normal lah gitu ibaratnya kan. Sampai ya bokap gue bilang katanya, oh ya udah nanti dicoba disembuhin tapi dari jauh, bokap gitu kan, karena bokap gue posisinya lagi sakit nih, gak bisa nyamperin. Karena kalau lu ya WFH lah ceritanya lah, nyembuhinnya secara di rumah online gitu. Jadi ceritanya gini Cok, kalau orang lu nyembuhin seseorang yang lagi kena kayak gitu, itu tuh bisa ngebalik nyerang ke lu, ke yang nyembuhin. Nggak zoom bangsat, jadi kayak nyerang balik lah, ada sinyal infrared yang nyerang balik lu gitu kan. Kalau kita iya nyerang, jadi pokoknya isi yang ngirimnya itu nyerangnya ke yang nyembuhin gitu kan. Nah setelah kejadian itu lama tuh, terakhir tuh kan pas kemarin bulan puasa kan, pas udah bulan puasa ternyata dia kerasa lagi, pokoknya nyembuhin dong dari rumah gitu kan, coba disembuhin lagi dari rumah. Masih sampai sekarang tuh masih kurang waras Cok. Terus pas abis nyembuhin, bokap gue tuh kalau nggak salah sore tuh nyembuhinnya, pas malam-malam bokap gue tiba-tiba panggil semua keluarga. Gak tau gue kenapa tiba-tiba panggil. Gue waktu lagi biasa lagi depan gue pas sudah puasa sudah lebaran. Iya bokap gue tiba-tiba panggil semua sini ke kamu kumpul kita ngaji bareng, kata bokap gitu kan. Ngaji lah, gue nggak tahu tiba-tiba disuruh ngaji kan. Gue wudhu dulu kan, gue habis wudhu, gue nggak tahu malam apa, pokoknya malam biasa lah, bukan malam Jumat itu. Terus pas udah ngaji, malam ini katanya jangan ada yang tidur sendiri-sendiri katanya, tidurnya bareng-bareng dulu di sini di ruang tengah. Terus oke lah tidur di situ bareng-bareng. Termasuk adik gue yang tadinya rumahnya dikontrakan tuh ditarik dulu sama bokap gue, semuanya pada di satu rumah karena adik gue kan beda rumah tadi kan, jadi satu rumah nih. Nah itu entah kenapa pas malam-malam, bukan. Bagus kali anjing. Pas malam-malam, Gila lu anjing, baru kali ini gue ngerasakan anjing. anjing gue baru dicendong rasa Cok, gue Cok. Itu orang tiba-tiba Jadi kan vibes-nya kan kena kan jadinya kan. Orang-orang anjing. Nah pas gitu anjing. pas malam-malam tuh udah ngaji kan, tidur tuh gue biasa kalau orang seumuran kita nggak bisa tidur langsung dong, kayak scroll dan lain-lain. Bokap gue tuh masih belum tidur, bokap gue masih ngaji kan. Itu gak kenapa tiba-tiba gue tuh tahu tinggi bokap gue tuh, gue tahu segimana, maksudnya ama gue aja masih tinggian gue gitu kan. Pas gue ngeliat, pas bokap gue berdiri itu ngelebihin pintu Cok, tingginya Cok, ngelebihin pintu, dan bokap gue tuh ngebelakangin gue. Wah aing pakai peci pak, pakai udah pakai sarung, pakai koko. Bokap gue biasa habis ngaji kan, masih habis ngaji, tapi gue ngerasa tinggi banget bokap gue. Gue mikirnya kan tadinya dari kiri doang kan kelihatannya kan, gue ngerasa mungkin normal aja kali bokap gue gitu kan. Gini kali. Karena gue lagi main HP Cok, lagi main HP kan. Pas gue liat lagi ternyata bokap gue lagi duduk Cok. Gue nggak kan, kalau misalkan lu ngeliat dari pinggir diri ada dong, maksudnya ada jeda lu buat ngeliat dia buat duduk. Ini enggak, ternyata bokap gue masih duduk. Terus pas gue mikir biasa aja nih. Iya, enggak, ternyata bokap gue lagi duduk, nggak diri Cok. Mungkin itu bayangan. Anggap aja bayangan kan ya, bayangan kena lampu jadi kelihatan lebih tinggi kan. Terus adik gue kan punya anak tuh masih kecil kan. Itu malam itu nggak tahu kenapa anak adik gue tuh nggak bisa tidur. Biasanya dia kalau udah dikasih susu, ASI dan lain-lain, dikasih YouTube udah molor dia. Ini enggak. Umur berapa? Umur 2-3 tahun lah. 2 tahun. Wajar dong ya kan. Nah yang nggak wajar, dia tuh selalu minta pengen ke atas rumah. Kan lo tau kan, gue lagi ngebangun rumah yang di atas kan. Nah minta pengen ke atas. Iya, atas dia pengen gitu. Iya, dia bilang gitu terus. Kata adik gua, udah tuh dia udah malam tidur. Enggak pengen ke atas, dia pengen ke atas terus tuh. Oh dia bisa ngomong. Tapi ngomongnya ngomong balelot ya. Yeah. Atas gitu terus kan. Kata bokap gua, udah biarin tidurin. Nah, pas gua udah mau mulai tidur, tiba-tiba gua ngerasa ini gempa Cok. Rumah gua gempa. Nyos gitu tah. Kaget kan gua. Astagfirullahaladzim, gua bangun. Yang lain enggak pada ngecok, pada tidur. Aing doang lu bangun tah. Wah, kata gua kenapa nih? Karena gua dulu sebelumnya tuh pernah ngalamin hal yang sama juga. Dan kayak gini juga. Nah pas gue bangun, itu di atas rumah gue kayak ada yang ngetok-ngetok.
kayak biasanya kan kalau Ada lu. di atas kamar, iya yang rumah adek gue yang lagi dibangun, kayak ada yang ngetok-ngetok itu pakai interval, jadi kayak gua kirain udah mungkin ada sesuatu kayak, Gitu. tapi gitu lagi cok, gitu lagi, Kepala terus gitu. aduh gue gini, pas gue maksain udah gue pipis aja dah, kata gue pipis kamar mandi, cukup pipis, pas udah pipis masukkan gue ke ruang tengah lagi kan, tidur bareng-bareng kan, itu gue ngedenger suara kayak ketawa, awalnya ketawa kayak deket, kayak hi gitu, deket banget, gue ngerasa iya deket banget kata gue teh kan. Hah? Nggak langsung lari. Karena gue udah posisinya udah lagi ramean. Nggak langsung lari, langsung tidur gue gini, gue langsung gini. Tadi deket cok. Karena gue pernah ngedenger mitos, kalau lu pernah ngedenger suara dia gede, berarti itu dia jauh. Nah suaranya itu makin jauh ya, makin jauh. Ada ayam itu. Bukan suara ketawa, hihi gitu, suara ketawa. Jangan. Pas gue ngeliat di jendela, itu kayak ada putih, bayangan putih dan rambutnya panjang. Terus gue ngerasa, wah ini udah gak bener nih, aing molor tak, gue tidurin, udahlah selesai dari itu. Aslinya. Udah selesai, malam itu selesai, udah seperti biasa, ya selesai seperti biasa. Terus tadi tuh, gue bilang kan bokap gue sakit kan, ternyata bokap gue malamnya tuh abis kayak nyembuhin lagi tapi dari jauh, ternyata karena si itunya kerasa lagi katanya. Nyembuhin pilu. Iya nyembuhin bilu tapi dari jauh. Ternyata besoknya bokap gua gak bisa bangun pak. Bokap gua bener-bener gak bisa bangun. Itu bokap gua sampai istighfar dan lain-lain, minta tolong ke yang lain kan. Panik dong gua kata. Kamu kejadian kayak itu ya? Iya terus gua bilang gini, ini si nyokap gua bilang panggil mantri gitu. Mantri itu kayak dokter yang suka ada di kampung-kampung. Tapi bokap gua bilang nggak mau. Bokap gua bawa ke gurunya, dia bilang gitu. Karena ini bukan masalah kesehatan, maksudnya bukan masalah kayak sakit biasa, bukan medis. Iya, bokap gua bawa ke gurunya. Dibawalah sama adik gua. Bawa berangkat kan pakai motor gua berangkat, dia seret, gua enggak tahu kejadian. Itu justru dipegangin sebelum naiknya tuh diginiin sampai dia tuh meluk gitu ke adik gua, meluk ke adik gua gini. Dia udah gitu tuh udah menggigil badannya ta. Bawa sama adik gua. Terus ya gue mikirnya gitu normalnya kan, tapi bokap gue keke pengen dibawa ke gurunya kata gitu. Pas balik gue nyeritain, ternyata bokap gue tuh nasihatin sama gurunya gini, nasihatinnya mana teh geus kolot, dibilang gitu kan ya, anak geus garde geus ulang ikut urusan orang lain, kata bokap gitu kan, namanya saudara coba bantuin kan ya, jangan ikut campur urusan orang lain katanya, ini ranahnya udah bukan ranah kamu lagi, kata di nasihatnya kayak gitu sama gurunya. Udah pasain aja katanya, nanti insya Allah dibantu sama gurunya gitu kan. Udah bokap gue balik udah biasa normal cok, udah kayak gak menggigil dan lain-lain, tapi dia masih tiduran, masih tenggelam, masih kayak lemes gitu. Udah balik dan terus gue tadi tuh pas gue nganterin cewek gue nih, pas abis dari ketemu kalian itu yang tadi kita abis ketemu member, pas di jalan gue tuh ceritain ke cewek gue, ceritain masalah yang terjadi ini. Sedangkan gue tuh baru inget kalau kata gue, ini jangan diceritain ke siapa-siapa katanya, karena kalau misalnya ceritain ke siapa-siapa bisa jadi kena imbasnya yang nyertain katanya gitu. Gua anjing. Iya, lu ceritain ke gua. Makanya gue sekalian aja kalau misalnya kita imbas bareng-bareng jadinya. Nah gue tuh diceritain ke cewek gue. Nah pas di lampu merah cok, itu tiba-tiba ada ular di tangan gue. Sumpah itu panik banget gue. Tadi gue nggak ngeliat, gue biasanya ular mana sih, si Tristi langsung turun dari motor gue nunjuk-nunjuk. Itu banyak orang tuh pada ngeliatin, oh ya ular. Yang anehnya itu kalau ular biasa kayak ya udah ular hitam aja, ini ular hitam di atasnya ada putihnya. Nah gue pernah dengar cerita juga, kalau misalkan ada ular yang di atasnya ada putihnya, itu bukan sembarang ular katanya. Tapi gue tetap kayak sok-sok jagotnya nih, gue ambil, gue buang gitu kan, terus gue parkirin motor. Niatnya maksudnya kalau misalkan emang tengah jalan lagi mau gue diserokin sama si abang-abang belakang gue ngebantuin pakai kayu. Tapi pas gue udah parkir motor, nih ini kan ular, misalkan ular dibuang ke sini kan, gue parkir sini kan, harusnya ular masih ada di sini nih, karena di sini ada yang lihat, di sini gue ngeliat. Pas mau ke situ lagi si abang bawa kayu, ularnya udah nggak ada. Panik kan gue, aduh canda ini ada sapi nih kata gue teh. Terus gue balik ke rumah si Trisni, set nganterin cewek gue. Pas nyampe rumah, si Trisni cerita ke abangnya, bukan abang, kayak kakak iparnya juga ngerti masalah kayak gituan. Terus gue tuh dinasihatin pas pulangnya, mau balik tongsok nengok ke kiri kata gitu, kata dianya, soalnya dia ditinggali orang lain sembarang orang, kata ularnya bukan sembarang ular. Gue sih kayak ya udahlah, gue iyain aja kan ya. Terus
jangan ngecek sebelah kiri pokoknya. Itu gue sejalan gak ngeliat ke Jadi kiri gue. penasaran lah, jadi penasaran. Gue gak ngeliat ke kiri cok, gue gak ngeliat kiri tapi gue jadi penasaran lo. enggak, gue jadi gak ngeliat ke kiri gue. Wah, gue mikirnya spion digituin, takutnya tetap emang bener suatu ada tiba-tiba belakang gue kan. Jadi gue tetap bayangin gue sejalan ke rumah lu gue ngeliat kiri cok, gue kanan gini terus sampai kanan, sampai ke sini gue kanan terus. Dan ternyata emang semuanya itu sumbernya ya dari orang yang sirik sama si ya proyek itu. Dan ternyata itu tuh orangnya tuh kebetulan orang Jawa, si yang ini yang maksudnya yang senggolannya itu orang Jawa. Nah, kakak berarti suaminya bibi gua itu juga sebenarnya orang Jawa. Cuma dia tuh nggak ngerti hal kayak gituan karena dianggap biasa aja. Imbasnya itu ya sampai sekarang bibi gua masih kayak gitu, belum sembuh. Udah berapa bulan tuh ya? Udah lama, udah dari sejak lama itu. Pokoknya katanya tuh yang masih suka terjadi itu dia suka malam-malam suka bangun, suka tiba-tiba jalan ke tengah. Anak-anak kan misalkan dia di kamar kan, anak-anaknya suka tidur di ruang tengah, jalan ke ruang tengah, misalnya lagi nonton TV nih, jalan ke ruang nonton TV, ketawa depan mereka, hihihi, udah cabut lagi ke kamar kayak gitu. Jadi menurut gue itu gak ngerti gue maksudnya dibawa kemana-mana tuh. Udah pernah, nah dulu tuh pernah mau sampai dibawa ke RSUD yang di Marzuki Mahdi, udah didaftarin cok, cuma normal, tiba-tiba normal, tiba-tiba ditanya ini jawab, ditanya itu jawab, udah kayak normal. Pokoknya setiap mau dibawa ke satu tempat yang itu dia udah kayak normal. Makanya anak-anaknya tuh ngerasa ya udah sebenarnya ini cuma gitu doang kali gitu kan. Padahal maksud gua kalau emang niat ada suatu hal harusnya kan dipanggilin yang lebih ahli lah gitu ya. Cuma emang si yang suaminya itu tetap sampai sekarang skeptis. Jadi kayak udah itu mah kayak emang lagi banyak tekanan batin aja gitu mikirnya. Apa? Oh itu mah bayangan. Mana bayangan sih? Nah gue tuh sebenarnya di wanti-wantinya jangan ceritain, karena suka itu pas gue ceritain istri sih, imbasnya gue ular. Ya kan katanya tadi mau bikin podcast, jadi udah gue ceritain aja di sini kan. Tidak nonton juga. Hah? Ceritain kan. Ya nanti yang nonton hati-hati juga kan ya. Pokoknya intinya menurut gue jangan asal ngomong lah ke seseorang gitu kan. Kita kan nggak tahu omongan kita nyakitin hati orang tersebut apa enggak gitu kan. Dan ya ternyata setelah gue selama ini kan temen sama lu, gue cuma mikir kayak mistis tuh gue jadiin logika gitu. Jadi gue selama ini ngerasa ya itu logika, paling itu mah cuma salah dan lain-lain gitu kan. Tapi setelah gue ngeliat kejadian ini langsung, jadi gue ngerasa ya, ternyata emang mistis itu emang ada. Emang gitu kan. ada lah. Iya. Cuma gue tuh kayak karena gak sering ngalamin gitu kan. Jadi ngerasa kayak apa yang gue alamin mistis gue jadiin logika gitu kan. Dan ternyata ya ada ternyata mistis itu. Kita wajib percaya juga. Lu ngeliat ini apa ada gitu. Iya gue ngeliat itu di rumah gue, tapi di luar. Nah itu atau cuman di doang, cuman bayang-bayang doang, perasaan. bener-bener kayak ngebelakang, rambutnya panjang. Udah gitu doang. Jadi kalau misalkan di rumah gue tuh cok, kalau rumah gue tuh gorden, lu masih kalau dari dalam masih bisa ngeliat keluar, tapi kalau dari luar nggak bisa ngeliat ke dalam. Kalau masih kelihatan, kalau misalnya dari sini gitu kelihatan luar tuh ada apa gitu kan, ngeliat ada apa gitu, jadi kelihatan pokoknya. Itu mah udah biasa aja itu mah, udah gitu aja sih sebenarnya cerita dari gue. Gue ngerasa jeduk ada sesuatu aja. Itu cerita dari gue ya, itu aja. Ini ceritanya sangat ya lumayan membuat bulu kuduk terbakar. Cuma emang setiap gue tuh yang bikin gue merinding tuh setiap gue inget pas dianya lagi di pojok duduk terus ketawa itu gue merinding sih. Jadi kayak sama yang terakhir pastinya habis disyariatin itu habis disembuhin sama Ustadz yang mau cabut dia teriak ketipu gitu bayar Ustadz gitu Sebenarnya intinya mah ini dari pengalaman berawal seperti itu pengalamannya, dan ini kisah nyata dan mungkin diambil hikmahnya aja, jangan membuat orang lain tuh tersinggung atau misalkan membuat sakit hati ya kan, karena sebisa mungkin jangan karena kita nggak tahu ya kan kan? dia bikin orang. Dari saya sekian, mungkin nanti bakalan ada podcast seru lagi dan tema-tema yang lebih menarik lagi. Tetap di podcast Pinggir Genteng.